Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Berikut adalah kompetensi dasar pada pembelajaran 1, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tema 3, pembelajaran 1, ayo menjadi penemu. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya, lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Bapak Habibie. Beliau sudah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Berikut adalah teks mengenai biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie. Mari kita membaca teks disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang, sehingga kita mempunyai semangat dan sikap seperti beliau. Perjuangan keras di perantauan yang dilakukan oleh B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil, yaitu ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Walaupun Habibie sudah bekerja di Jerman, namun Habibie tetap mencintai tanah air. Beliau pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia pun menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Setelah kalian membaca mengenai teks biografi B.J. Habibie, dapat kita ketahui bahwa B.J. Habibie memiliki peran yang cukup penting terhadap teknologi transportasi dunia, khususnya pada jenis transportasi pesawat terbang. Mari kita menjawab pertanyaan sebagai berikut yang berhubungan dengan teks biografi B.J. Habibie. Nomor 1, apa topik masalah dari teks tersebut? 2, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. 3, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Selanjutnya, cermatilah kembali teks eksplanasi yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Lalu kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskanlah alasannya. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut? Berikut adalah teks yang berjudul Pensil si kecil yang amat penting. Kalian bisa mencari kata-kata yang bercetak miring. Apakah kata-kata tersebut sudah termasuk ke dalam kosakata yang baku? Kalian bisa menulis di buku tulis kalian kata-kata yang bercetak miring seperti dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama, nggak ada pensil, waktu lagi, nggak bisa bikin, dan seterusnya. Kalian bisa catat di buku tulis kalian. Setelah kalian membaca, kita jawab pertanyaan, apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya.
Kosakata tersebut belum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia karena kata-kata tersebut digunakan saat tidak formal. Nomor 2, di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Kosakata tersebut biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman. Selanjutnya nomor 3, kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut? Kita dapat mengetahui kosakata tersebut apakah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan menggunakan web kbbi.web.id. Seperti ini kita bisa melihat ketika kita mengetik gimana, lalu kita klik cari, maka akan muncul maaf, tidak ditemukan kata yang dicari, Anda mencari kata gimana. Sedangkan ketika kita mengetik bagaimana, lalu klik cari, maka akan muncul pengertian dari bagaimana, yaitu kata tanya untuk menanyakan cara perbuatan. Kalian bisa mencoba dengan menggunakan web tersebut secara online. Selanjutnya, kita akan menuliskan arti kata dari teks yang bertuliskan miring pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting ke dalam tabel berikut. Kita akan memperbaiki kosakata non baku menjadi kosakata baku. Setelah kita menuliskan arti kata dari kosakata baku tersebut, sekarang kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Di sini sudah ada 10 contoh kosakata baku yang terdapat di dalam teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat kalimat sendiri dengan memperhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kalian buat. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia internasional, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Selanjutnya, kita akan mengamati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. Di sini terdapat pabrik yang memproduksi suatu barang. Barang tersebut didistribusikan melalui darat, laut, dan udara oleh distributor agar sampai ke toko, swalayan, atau para penjual. Dan akhirnya kita pun sebagai konsumen dapat menikmati barang tersebut. Beberapa alternatif dalam menentukan transportasi antara lain: 1. Angkutan truk sangat fleksibel, terutama digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak serta jaraknya yang agak dekat. 2. Angkutan kereta api sangat cocok digunakan untuk pengangkutan barang-barang berat dan dalam jarak yang jauh. 3. Angkutan kapal udara memerlukan biaya yang cukup mahal, namun pengangkutannya akan lebih cepat. 3. Angkutan air akan lebih tepat digunakan untuk mengangkut barang-barang yang tidak terlalu cepat rusak. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Berikut adalah dampak apabila ada alat transportasi dan tidak ada alat transportasi.
kita akan menentukan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel dan persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian bisa mengingat kembali ciri-ciri rangkaian seri dan ciri-ciri rangkaian paralel. Kalian bisa mengikuti latihan menentukan kata baku dan tidak baku di web ini.